Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perikop Injil Markus bab 1 ayat 1-8 yang kita dengar tadi berkisah tentang Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang gurun. Seruan pertobatan Yohanes di padang gurun yang sepi itu ternyata tidak sia-sia. Sebab sebagaimana diceritakan oleh penginjil Markus, banyak orang yang datang mencari sumber suara itu dan meminta diri dibaptis. Markus menulis, "Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Judea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan." Saudara-saudari, manusia sepanjang sejarah, apalagi manusia yang hidup di zaman hiruk-pikuk modern dewasa ini, hidup bagaikan dalam suatu pantai yang sepanjang masa didera oleh gelombang yang menderu tak henti-hentinya. Manusia modern bangun di pagi hari dan mulai menyetel radio atau televisi, atau melirik pesan-pesan di telepon selularnya untuk mengetahui berita tentang dunia, bisnis, harga-harga saham, perkembangan politik, dan sebagainya. Ketika pergi ke kantor, para profesional sibuk menghubungi rekan-rekan bisnisnya dengan HP-nya. Dan demikian sepanjang hari mereka sibuk berbicara, mendengar, berdebat, memberikan sedekah, mengisi cek, membangun gedung-gedung pencakar langit, tertawa, dan menangis. Orang-orang di desa tidak kalah sibuknya ngerumpi, sambil saling mencari kutu, menunggu padi mereka di ladang menguning, atau sibuk mempersiapkan upacara adat yang tiada habisnya, mengadakan sunatan yang dimeriahkan dengan pesta keyboard dan joget ala kampung, dan membahas togel. Semua sibuk, semua bergerak, bagaikan pantarenya Herakleitos, ahli filsafat Yunani, yang mengatakan bahwa hidup itu senantiasa bergerak bagaikan air sungai yang mengalir. Saudara-saudariku,
Dalam pergerakan dan aktivitas yang maha dahsyat ini, manusia akhirnya terjerat. Manusia sibuk biasanya cenderung melupakan dirinya, melupakan siapakah dia, dari mana asalnya, kemana tujuan hidupnya. Jika sudah sampai pada kondisi seperti ini, maka hidup rohani manusia luntur dan secara perlahan menghilang. Manusia terasing dari asal dan tujuan hidupnya, yakni Tuhan Sang Khalik. Manusia tidak mampu lagi berdoa, tidak mampu lagi bertegur sapa dengan yang ilahi, dan bahkan tidak lagi mampu menyadari adanya Tuhan. Seperti kata Engels, sang pendiri komunis, Tuhan itu sudah mati. Ya, mati bagi orang yang tidak mampu lagi melihat, tidak mampu lagi merasakan dan menemukan peran Tuhan dalam hidupnya. Karena segala hiruk pikuk duniawi yang mengubur dirinya hidup-hidup dalam beban kehidupan yang menjadi berat dan membelit. Manusia yang sudah dipenjarakan dunia seperti inilah yang memerlukan suatu pengalaman gurun, seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Pengalaman gurun diperlukan oleh manusia bila mana hidupnya sudah sedemikian tercekam oleh segala aktivitas dunia yang membebaninya. Hidup yang terlalu sibuk akan membuat jiwa tertekan, hati menjadi berat, pikiran menjadi kalut, dan seluruh tubuh fisik pun menjadi sakit. Memang bekerja itu baik dan merupakan suatu kewajiban utama manusia. Namun orang perlu juga bekerja untuk jiwanya. Banyak orang tidak memahami bahwa keheningan adalah bagian dari kehidupan. Dan keheningan itu bukanlah tidur di malam hari, tetapi keheningan yang diupayakan, yang dicipta, yang direncanakan dan dinikmati. Gereja senantiasa mencoba menunjukkan pengalaman gurun ini dengan berbagai aktivitas rohani seperti retret, rekoleksi, ziarah ke tempat-tempat suci, wisata rohani, weekend rohani. Bahkan ada yang mengabdikan dirinya untuk hidup dalam kesunyian dengan memasuki biara-biara kontemplatif. Saudara-saudariku, kembali ke Allah dalam keheningan, dalam doa-doa, dan bergaul dengannya dalam saat-saat teduh. Itulah pertobatan yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Orang yang secara terus-menerus mendera hidupnya dengan kerja keras dan aktivitas tiada henti akan mengalami kegersangan jiwa, stres, dan ketidakpuasan. Manusia yang sehat jasmani dan rohani harus setiap kali melakukan pengalaman gurun rohani. Dan di dalam gurun rohani yang sepi ini,
ia akan mampu mendengar suara Tuhan yang halus, yang sama sekali tidak kedengaran dalam hiruk pikuk dunia. Takkan ada orang berbahagia tanpa melakukan pengalaman gurun ini. Takkan ada kegembiraan sejati jika tidak mampu menikmati suara Sang Halik dalam beningnya suara bening. Takkan ada hidup yang nikmat tanpa dialog dengan Allah yang berbicara dalam keheningan dalam jiwa yang bening. Ziarah gurun rohani kita adalah pertobatan kita, dan keheningan kita akan terdengar di mana-mana. Sebaliknya, hiruk pikuk kita akan membawa kita ke tempat sampah, lalu dibuang, menjadi busuk dan dibakar. Itulah nasib orang ribut. Nasib peziarah gurun yang hening adalah damai di hati, di pikiran, di tubuh, dan dalam jiwa. Amin. God bless you.